Warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Masya sekalian. Allah. Masya Allah, selamat berkumpul kembali ya. Silakan dilanjut, Dinda. Saya nyimak dulu. Silakan. Siap, siap Abang Dah, Gurundaku, Masya Allah. Jadi pembahasan ini Siap. yang yang saya sedikit nyepil aja karena ini yang erat kaitannya dengan tema Gurunda. Ini Edis mengatakan salib karyanya Gimana, Dek? iblis ini. Edis mengatakan Iya. karya salib ini dari iblis. Ini tepat nggak perkataan Edis sehingga ditentang oleh bom-bom dan Tritunggal yang lain gitu Gurunda? Iya, itu udah betul itu. Itu nggak diragukan lagi. Penyaliban itu memang karya iblis. Siap, Masya Allah. Iblis yang menginginkan kematian terhadap Yesus sudah sejak semula. Tapi Iblis beberapa kali melakukan pencobaan. Iya, menurut Iya. Anda kan begitu. yang benar kan itu ya dari Enggak, Yohanes itu 3 ayat fakta. 18 kan juga kan, karena begitu Jangan besar fakta. kasih Allah akan Dalilnya dunia apa? ini Gimana? Itu fakta, itu sehingga dia fakta bahwa memberikan iblis yang anaknya yang tunggal. menginginkan Itu kan kematian. sudah Fakta rencana. justifikasi fakta. Iya, memberikan bukan untuk dibunuh, tapi untuk dipercaya dan untuk didengar dan untuk diikuti, bukan untuk disembah, dituhankan. Dan kalau belajar dari materi ini, harus percaya kepada Yesus, bukan? Dia datang untuk dipercayai kan, bukan untuk disembah, bukan untuk dituhankan, bukan untuk percaya kepada pengarang-pengarang Bible, tapi percaya kepada Yesus langsungnya kan. Salah satu contoh misalnya, Narasi sah saja, tapi bukan justifikasi. Penebusan memang sudah rencana dari Tuhan Allah ya. Jadi ada di itu 1 enggak ada, Petrus itu enggak 1 ada. ayat 19. Itu enggak ada, Ya. itu enggak bisa dipakai, saudari saya. Melainkan Itu dengan enggak bisa darah dipakai. yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba Oh yang ya, tidak bernoda itu- dan itu- tak bercacat. itu Ayat ajaran 20. Paulus. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Salahnya Anda itu apa ya? Karena Anda memaksakan Yesus itu harus mati. Sedangkan kan Yesus diutus untuk dipercayai. Kenyataannya kan memang mati, bukan saya yang paksakan. Bukan, yang mati itu adalah orang yang diserupakan oleh Tuhan, bukan dia yang mati. Makanya aku bilang gini, siapapun yang menginginkan kematian terhadap Yesus itu adalah anak-anak iblis. Sebagaimana iblis menginginkan kematian terhadap Yesus, maka siapapun dia yang menginginkan kematian terhadap Yesus itu juga adalah anak-anak iblis. Dan saya bisa pertanggungjawabkan itu, perkataan saya berdata. Sekarang begini, saudara boleh berdalih, saudara sebagai Kristen boleh kemudian bersikuku untuk mempertahankan iman saudara, boleh. Itu hak saudara. Tapi di mana rasa kemanusiaan Anda ketika Yesus sendiri yang berbicara? Misalnya, di dalam Matius 26, nomor 24. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan ada yang tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Jadi Yesus, menurut Yesus, sebelum ada perjanjian baru, sudah berkata di depan murid-muridnya bahwa Yesus akan pergi meninggalkan dunia ini sesuai dengan apa yang ada tertulis. Bukan yang akan tertulis, tapi sudah ada. Berarti rujukannya adalah perjanjian lama. Itu catat dulu. Kalau masih kurang, silakan Anda buka Lukas 24 nomor 44. Apa kata Yesus? Aku memang harus pergi. Segala sesuatu yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat, di dalam kitab Nabi-Nabi, di dalam kitab Mazmur harus tergenapi. Jadi Yesus meninggalkan dunia ini sesuai dengan apa yang tertulis tentang dia di dalam perjanjian lama. Bukan yang tertulis sesuai dengan nafsu orang-orang Roma yang menginginkan penebusan dosa mereka dengan mematikan Tuhannya di atas salib. Itu Yesus yang berkata, bukan Bang Suma, Yesusnya. Harus tergenapi semua yang tertulis tentang aku yang ada di dalam kitab Taurat, di dalam kitab Nabi-Nabi, dan juga yang tertulis di dalam kitab Mazmur. Berarti kalau saudara-saudara Kristen ingin tahu seperti apa cara, metode Yesus meninggalkan dunia ini, apakah dia dibunuh dulu atau langsung terangkat ke langit, itu tertulisnya di perjanjian lama. Menurut siapa? Menurut Yesus. Jadi jangan coba-coba memakai 1 Petrus. Jangan coba-coba memakai Roma, Galatia, Filipi, jangan. Karena Yesus tidak merujuk kepada kitab tersebut. Yesusnya merujuk kepada kitabnya orang Yahudi. Cari di situ.
Ya, jangan jadi Cari di Memang situ. sesuai dengan nubuat nabi-nabi bahwa nubuatan itu Mesias gimana? itu akan datang dan mati. Itu udah sesuai dengan nubuat nabi-nabi. Oke. Semua nabi itu Yesaya, menubuatkan hal nubuatan itu. Mika, nubuatan Musa, Oke, boleh, nubuatan boleh, Daud. boleh. Gimana Izin, sih? oke. Izinkan saya kemudian melayani saudara saya berdua ini. Saya hormati saudara. Sekarang saya ingin tanya, dan tolong dijawab. Anda pun boleh bertanya kepada saya. Di dalam kitab saudara dikatakan begini. Contoh misalnya kita ambil di Yohanes 13 nomor 18 misalnya. Bukan tentang kamu semua aku berkata, aku tahu siapa yang telah kupilih, tetapi haruslah genap nas ini. Haruslah genap nas ini. Berarti nas ini ada. Apa nas yang dimaksud Yesus? Orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Pertanyaan saya kepada saudara sederhana saja. Apakah saudara pernah belajar tentang nas ini? Bahwa orang yang memakan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku? Apakah saudara pernah membaca nas ini? Ini bicara mengenai Yudas Iskariot dan pengkhianatan yang dia lakukan. Pintar. Berarti Anda paham kan? Kalau nas ini pernah tertulis, boleh nggak saya tahu ini tertulis di mana? Saya nggak catat itu, tapi pasti ada. Nah, sekarang gilirannya Anda mencatat kalau gitu. Anda lihat di dalam Mazmur 41 nomor 9. Bahkan 41 sahabatku, itu, Mazmur 41. iya, bahkan sahabat karibku yang kupercayai, yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Berarti aku di sini di Mazmur 41 itu Yesus atau bukan? Yesus lah. Bagus, pintar. Oh, masya Allah. Oke, itu yang pertama ya. Kita sepakat ini untuk Yesus. Oke, Mazmur 41 adalah untuk Yesus. Sekarang saya mau tanya. Ini yang kedua. Habis itu saya serahkan kepada sahabat Kristen, saudara Kristen. Yang kedua adalah di dalam Mazmur 118 ada perkataan begini. 118 nomor 22. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Ini untuk siapa? Untuk Yesus. Untuk Yesus. Oh, pintar rupanya. Keren. Masya Allah. Nah, ketika itu untuk Yesus, ada tertulis kemudian di dalam Kisah Para Rasul 4 nomor 11, Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru. Berarti yang di Mazmur 118 tadi ini adalah untuk Yesus ya? Ya. Oke. Kalau begitu, ketika di dalam Mazmur 118 batu yang dibuang oleh Ayat tukang-tukang 12-nya itu, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Oke. Itu di dalam Kisah Para Rasul 4, bukan di dalam Mazmur 118. Nah, sekarang di data 22 di Mazmur 118 ini, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, itu untuk Yesus. Nah, sekarang kita mundur ke data nomor 15-nya atau data nomor 17-nya. Kalau Anda sudah mengakui bahwa batu yang dibuang ini adalah Yesus, pertanyaan saya, lalu siapa yang berkata, aku tidak akan mati tetapi aku tetap hidup? Itu siapa yang berkata di dalam Mazmur 118? Yesus juga. Alhamdulillahirabbil alamin. Dah selesai. Berarti yang dibunuh disalib siapa? Yesus. Nah, dia kan tidak mati, dia bangkit. Dia hidup untuk selama-lamanya, itu ada di Wahyu. Tidak awal dan akhir, lihatlah aku hidup, aku tidak mati, aku hidup untuk selama-lamanya. Itu cuma makanya buka maskermu itu cuma kau nggak percaya apa jadi yang berkata sekali lagi, yang berkata aku tidak akan mati itu siapa? Yesus. Berarti yang mati di atas tiang salib itu siapa?
Mati tubuh manusianya adalah Yesus. Cuma Yesus. Cuma yang sih mati. Tidak ada nabi Masya Allah, Masya Allah. Jadi benar ucapan berarti terima kasih ya teman-teman. Tentang iman Kristen tapi benarlah berarti bahwa yang kalian sembah itu bukanlah Yesus. Ya, Yesus itu tidak mati. Yesus itu tidak mengalami kematian. Yesus terangkat langsung ke langit. Allahu Akbar. Ini ya Wahyu 1 ayat 17-18. Saya tidak merujuk ke Wahyu. Dan yang akhir Jadi hidup dengan segala namun lihatlah hidup sampai selama-lamanya. Maaf saudara-saudaraku, maaf. Saya tidak ketika berbicara sabar dulu. Sabar. 30 detik. 30 detik. Ketika berbicara mengenai penyaliban, sabar dulu saudara, sabar ya, sabar, pelan. Ketika berbicara mengenai penyaliban, ada 3 agama yang terkait di situ. Yahudi, Kristen, dan Islam. Ini berbicara mengenai penyaliban. Islam juga berbicara mengenai penyaliban. Nah sekarang, Yesusnya, apa kata Yesus? Ketika berbicara mengenai penyaliban, berbicara mengenai kepergian Yesus meninggalkan dunia ini, Yesusnya merujuk kepada perjanjian lama, bukan merujuk kepada kitab Wahyu. Tolong dicatat itu. Jadi mau sampai robek mulut saudara berbicara tentang penyaliban ke Wahyu, ke mana lagi, selain daripada perjanjian lama, saya tidak akan jadikan rujukan. Kenapa? Karena Yesus yang menunjuk. Perjanjian aku lama memang itu kan nubuat untuk perjanjian baru. Nah, aku memang harus pergi. Itu pasti akan terjadi. Oke, sekarang begini, Yesusnya. Sabar. Ya, Sabarnya. Sabar dulu, yang Kristen sabar dulu ya. Yesus mengatakan dia harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis di mana? Di perjanjian lama atau di perjanjian baru? Coba saudara jujur. Menurut Yesus adalah penggenapan dari nubuat saya di dalam nggak butuh penggenapan itu, saya nggak butuh. Yesus mengatakan harus sesuai. Yesus harus pergi. Bisa disangkal itu adalah penggenapan di dalam perjanjian lama. Iya betul. Makanya dia harus pergi. Nubuat membutuhkan. Haleluya. Terima kasih. Sekarang saya mau jelaskan kenapa Yesus itu disebut Masias dan disalibkan. Saudara, jangan ke situ dulu, jangan jajakan ajaran. Coba fokus dulu, Tanembang fokus. Mesias itu bukan hanya Yesus kalau di perjanjian lama. Silakan. Jangan ini bang, jangan tergesa-gesa. Jangan karena terlanjur Kristen Anda mempertahankan benang basa. Ingat kata Yesus di dalam kitab saudara sendiri, Matius 16. Barang siapa yang tidak mendengarkan perkataanku, maka dia sama seperti mendirikan rumah di atas pasir. Hati-hati. Yesus mengatakan harus digenapi apa yang tertulis tentang aku di dalam perjanjian lama. Bukan di perjanjian baru, saudara. Nah kalau Anda mengatakan, itu kan nubuat. Betul, nubuatnya Yesus tak mati. Maka harus digenapi, dia tidak mati. Kan begitu. Adapun yang menginginkan Yesus mati, sabar. Sabar. Adapun yang menginginkan Yesus mati kan iblis. Iya kan? Kalau tidak percaya tanya Edis. Adapun yang menginginkan Yesus mati kan iblis. Ya toh? Jadi tidak mungkinlah kemudian pernyataan Yesus yang dalam Yohanes rencana Allah Bapa penyaliban. Oh, itu enggak ada. Itu enggak ada. Kalau ada orang yang mengatakan bahwa penyaliban itu rencana Tuhan, gimana sih? Oke. Sekarang Yesusnya mengatakan, harus digenapi yang tertulis tentang dia di perjanjian lama. Tolong tunjukkan di perjanjian lama, khususnya di dalam kitab Taurat, rencana Tuhan untuk membunuh Yesus itu tertulis di mana? Silakan. Itu penggenapan. Kok jadi penggenapan terus? Jangan mabuk. Dari perjanjian lama. Saudaraku jangan mabuk. Jangan mabuk. Artinya jangan memulihkan untuk memulihkan status manusia sebelum Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Oke, baik. Karena apa yang dipulihkan? Saya ikutin. Lama, jangan dulu dipotong. Saya ikutin. Apa yang dipulihkan? Sebelum dosa, untuk menebus dosa. Untuk menebus dosa. Kematian jasmani dan kematian rohani. Oke, saya catat kematian jasmani dan rohani. Jangan dulu dipotong. Oke, silakan. Dalam perjanjian lama, penebusan dosa itu melalui darah hewan, yang artinya penebusan dosa yang tidak sempurna. Ya. Dan nabi-nabi terdahulu gagal karena jatuh dalam dosa, dan hanya Yesus yang satu-satunya tidak cacat dalam dosa, karena dia datang dari yang Maha Kudus.
dari Roh Kudus. Terus makanya dia disebut anak domba Allah. Artinya dia pengganti korban penebusan dosa pada waktu perjanjian lama yang tidak sempurna, yang menggunakan darah hewan. Nah, makanya itu terbantahkan. Itu adalah rancangan Tuhan ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Itu nubuatan sudah ada di situ dan sudah dijelaskan sama Bom dan saya mengerti walaupun saya bodoh, tidak mengerti terlalu banyak, tetapi saya menjelaskan. Nah, di dalam perjanjian baru tertulis ketika Yesus dilempari batu oleh ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, Yesus menghilang. Artinya dia tahu itu belum waktunya dan dia tahu pengorbanan dia itu bukan cara dilempari batu, tetapi disalibkan. Terus yang kedua, ada lagi? Sudah. Petrus, benar satu lagi, ketika mau ditangkap Yesus, Petrus mau menghalangi, tetapi Yesus menjawab, "Enyahlah iblis." Paham ya? Itu terbantahkan, bukan karya rancangan iblis, tapi rancangan Tuhan yang sudah dibuatkan di dalam perjanjian lama ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Terima kasih. Ini berarti pembela Bom ini Gurunda. Edis sesat berarti ya. Edis sesat berarti. Siapapun yang berdiri, yang benar itu Edis salah. Siapapun yang berdiri di depan saya yang menginginkan kematian terhadap Yesus, saya katakan mereka adalah anak-anak setan. Maaf ya. Itu prinsip saya. Sekarang begini, saudara. Yesus yang hidup. Diam dulu. Saya menangkap pernyataan saudara yang pertama bahwasanya Yesus mati untuk menghapus dosa, baik dosa jasad maupun dosa rohani. Saya catat itu. Nah, sekarang Anda mengatakan, ini poin yang kedua. Sebelum saya tangkap yang pertama, Anda mengatakan bahwasanya kematian Yesus ini itu adalah penggenapan yang tadinya di perjanjian lama hewan berubah menjadi manusia, yaitu Yesus. Anda tahu tidak pernyataan Yesus di dalam Matius 24 nomor 15? Tanda-tanda pembinasa keji yang duduk di tempat suci adalah sesuai apa yang dinubuatkan oleh Nabi Daniel. Kata siapa? Kata Yesus. Ciri-cirinya Anda boleh lihat di dalam Daniel 11 nomor 31. Apa yang diterangkan oleh Yesus? Pembinasa keji itu menghapuskan korban sehari-hari. Siapa yang menghapuskan korban binatang sehari-hari? Yang tadinya setiap kali, setiap kapanpun. Penghapusan korban binatang nggak ada, itu bicara mengenai tentara Romawi menghancurkan bait Allah di Yerusalem. Saudari Nita, Yesus yang mengatakan itu, bukan saya. Yesus yang mengatakan, sabar. Iya, habis ini Bang. Yesus yang mengatakan, apabila kamu melihat pembinasa keji, itu ketika Yesus ditanya, apa tanda kedatanganmu dan apa tanda Yesus palsu atau Mesias palsu? Yesus mengatakan, apabila engkau melihat pembinasa keji duduk di tempat yang kudus, nanti ada pembinasa keji yang pura-pura jadi rasul, pura-pura jadi nabi, pura-pura jadi orang benar, pura-pura menjadi murid Yesus. Ciri-cirinya sesuai dengan dinubuatkan oleh Nabi Daniel. Nabi Daniel menerangkan di dalam Daniel 11 nomor 31, dia menajiskan tempat suci, menajiskan tempat kudus. Orang sunat yang tidak bersunat, yang tadinya gak boleh masuk ke tempat suci, ketika dia duduk di tempat yang suci itu, yang kudus itu, orang yang tidak bersunat pun dimasukkan ke dalam rumah yang suci. Itu ciri-ciri. Yang kedua ciri-cirinya adalah menghapuskan korban hari-hari. Bang Juma, sampai dulu. Boleh nggak saya habis bernarasi, Anda tanggapi? Nggak bisa menjawab apa yang saya jelaskan. Oke. Kelihatannya Anda terlalu berat kalau menghadapi materi saya. Saya mundur ke poin yang pertama. Poin pertama Anda mengatakan, sabar dulu saudara. Tentang firman Tuhan tetapi tidak mengerti. Tetapi seakan-akan mengerti. Oke, baik. Saya ambil satu poin aja. Terlalu berat kalau Anda mengikuti materi saya. Kalau Anda mengikuti materi saya, Anda keteteran, Anda terlalu berat. Cukup yang satu saja yang saya ambil. Ketika Anda mengatakan manfaat Yesus disalib adalah untuk menebus dosa jasmani. Saya ingin tanya kepada saudara. Saya sudah jelaskan. Bagaimana memulihkan status manusia sebelum Adam dan Hawa. Aduh. Kalau mau diskusi dengan baik itu, saudaraku, kalau mau diskusi dengan baik, nanti setelah saya persilahkan, baru Anda berbicara. Darah hewan, saudara, ingat ya.
Ya. Aduh. Bangsa baru. Gantian nanti bisa ditanggapi nanti. Penjelasan saya. Gantian, Kalau mau- selesaikan dulu. Kalau mau berdiskusi dengan baik, Selesaikan dulu narasumber. Waduh, Ya. ini. Terima kasih. Anda jangan ketakutan, Bu. jawab penjelasan saya. Anda ngawur. Jangan ketakutan, santai aja. Kalau Anda santai, saya pun akan sopan sama Anda. Tapi kalau Anda pamer kebodohan dengan cara Anda tidak sombong, mengerti firman mulut Tuhan. Anda kupijak nanti pakai Ya. sendal. Oke. Dengarkan saya dulu, Bang. Roma 8, aduh kenapa diturunkan? Ya udah, silakan yang lain. Masuk. Boleh saya kasih dalil. Iya, silakan. Saran Romawi. Dengar ya, dengar Karena Maju. pujian untuk Yesus Kristus, korban penyaliban di Ini bukan edis ini bukan. Cuman 1000 ini. Ya, yang penting dalam hal ini umat Islam sedunia sudah dimenangkan dengan pernyataan Edis yang mengatakan bahwa salib itu adalah rencana iblis. Nanti saya satu langkah lagi untuk mematikan langkah si Edis. Ya, ketika dia sudah mengakui bahwa salib itu rencana iblis, maka dia sudah masuk ke dalam perangkap Bang Suma. Ketika dia sudah Justru si mengakui. Edis itu sedang dikoreksi, sudah dibantah habis-habisan. Memang tidak, dia salah. Edis itu sebenarnya dia keliru, benar. dia blunder Edis itu benar. Dalam hal ini Karena saya dia nggak banyak belajar. Edis kebanyakan. baru kali ini saya akan membenarkan Edis. Edis Baru kebanyakan kali ini lihat dia saya waktunya. membenarkan Edis. Ketika Edis mengatakan bahwa salib itu rencana iblis, saya ada di pihaknya. Itu betul. Itu benar. Nah sekarang Edisnya ini yang tinggal satu langkah lagi. Kenapa? Kalau iblis yang merencanakan penyaliban dan itu berhasil, berarti iblis adalah pahlawan bagi Kristen. Maka berterima kasihlah kepada iblis. Edis ini udah betul. Seperti itu. Edis ini udah benar. Edis ini sudah betul. Dengan kematian Yesus itu terbuka satu-satunya jalan keselamatan nggak bisa. bagi umat manusia. Nggak bisa. Nah, Ya, iblis itu Ibu. dia tidak tahu. Kalau dia tahu itu tidak mungkin dia bikin jalan penyalipan menjadi lempeng. Nggak mungkin dia menghasut orang-orang untuk menyalibkan Yesus. Kalau begitu dia tolong tidak tahu tunjukkan. rencana Allah. Oke, baik. Coba Ibu Nita tunjukkan kepada saya dalil Tuhannya Yahudi melakukan penebusan dosa kepada manusia dengan korban manusia. Saya tunggu, silakan. Boleh nggak dengar sedikit ini dalil, Bang Suma? Bu Nita dulu. Karena dia dari tadi. Iya. berbicara asal-asal Gantian Bang Job Koper ya. Maksudnya apa itu? Harus memang silakan Kanita, gampang silakan, Kanita. aja. Ini kan Yohanes 3 ayat 16 kan? Karena begitu besar kasih Allah Itu mengenai akan dunia ini. mengenai penyaliban nggak itu? Sehingga ia telah mengaruniakan Itu mengenai anaknya penyaliban nggak? Bukan Kanita. Itu mengenai penyaliban nggak? Itu mengenai ucapan-ucapan Yesus. Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Percaya nggak? Kalau percaya Anda tidak akan binasa. Kalau Anda tidak percaya Anda binasa. Itu bukan berbicara mengenai penyaliban. Terlalu jauh. Makanya Yesus sendiri telah mengatakan bahwa harus tergenapi. Coba Anda lihat di dalam Lukas 22 nomor 22. Harus tergenapi, harus pergi meninggalkan dunia ini sesuai dengan apa yang sudah tertulis tentang dirinya. Yang sudah tertulis. Bukan yang baru akan ditulis oleh Paulus. Bukan. Tapi yang ada tertulis berarti perjanjian lama. Dan Yesus menyebut kitab itu. Yesaya 53, mungkin Yesaya 53 itu bicara mengenai Saudariku, penyalipan juga. Kalau berbicara mengenai Yesaya 53, itu berbicara mengenai Israel secara keseluruhan, dan itu Yesus sudah menerangkan Yesaya 53 itu di dalam Matius 23. Yesus yang menerangkan isi Yesaya itu di dalam Matius 23. Apa kata Yesus ketika membahas tentang Yesaya 53? Saya baca aja ya, saya baca aja. Saya baca ya. Iya, silakan. Gini. Silakan. Mulai dari ayat 4. Tapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang pikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh.
Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik. Dan dalam hatinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Jadi Yesus disalibkan di antara penjahat-penjahat kan. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya, tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sudah kesusahan jiwa, ya. Saya tanggapi ya Bu ya. Jadi teman-teman Kristen, izinkan saya kemudian berbicara terkait dengan Yesaya 53 ini supaya jangan Anda menipu orang lain dengan selalu berpura-pura mengambil kitab Yahudi padahal tak ada hubungannya sama sekali dengan konsep agama Kristen. Yesaya 53 itu tulisan Yesaya bin Amos tentang Yehuda, tentang Yerusalem di era Usia, era Yotam, era Abbas, dan era Ahaz dan juga Hezekia. Jadi Yesaya ini menuliskan tentang raja-raja Yehuda yang berhubungan dengan Yerusalem juga pada masa Usia, pada masa kerajaan Yotam, pada masa kerajaan Ahaz, pada masa kerajaan Hezekia. Tidak ada buktinya. Sabar Bu. Nanti Yesus yang menjelaskan itu. Nanti kutunjukkan datanya, Yesus yang menjelaskan. Nah, jadi Yesaya 1 sampai Yesaya 66 itu tidak sama sekali berbicara mengenai Yesus. Penulisnya menceritakan bahwa Yesaya 1 sampai Yesaya bab 66 itu cerita dia, tentang mimpi dia, tentang penglihatan dia yang mencakup zaman Usia, zaman Yotam, zaman Ahaz, zaman Hezekia. Sampai dikatakan dalam Yesaya 1 ini dengan bunyi gini. Dengarlah hai langit, perhatikanlah hai bumi, sebab Tuhan berfirman, aku membesarkan anak-anak dan mengasuhnya, tetapi mereka memberontak terhadap aku. Lembu mengenal pemiliknya, tetapi Israel tidak. Keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya, tetapi umatku tidak memahaminya. Celakalah bangsa yang berdosa, kaum yang syarat dengan kesalahan, keturunan yang jahat-jahat, anak-anak yang berlaku buruk. Mereka meninggalkan Tuhan, menista yang maha suci, Eloah Israel, dan berpaling membelakangi dia. Di mana kamu mau dipukul lagi? Kamu yang bertambah murtad, seluruh kepala sakit dan seluruh hati lemah lesu. Dari telapak kaki sampai kepala tidak ada yang sehat, bengkak dan bilur dan luka baru, tidak dipijit dan tidak dibalut dan tidak ditaruh minyak. Ini nubuatan tentang Israel secara keseluruhan, dan dia berbicara mengenai 4 zaman. Zaman Usia, zaman Yotam, zaman Ahaz, dan zaman Hezekia. Itu Yesus terangkan di dalam Matius 23 dari data nomor 1 sampai ayat yang selanjutnya, data nomor 39. Yesusnya kemudian menjelaskan, Yerusalem, Yerusalem, engkau yang telah membunuh nabi-nabi. Bicara mengenai pribadi, Bang Suma, sama sekali nggak disebut bangsa. Nggak ada, ini pribadi. Dia itu kan. Sabar. Jangan terlalu memaksakan ajaran pagan Anda masuk ke dalam kitabnya orang Yahudi, jangan. Yesus yang menerangkan orang-orang Yahudi itu adalah keturunan ular-ular. Keturunan ahli Taurat itu adalah keturunan ular beludak. Orang-orang Farisi, orang-orang munafik yang melakukan penganiayaan terhadap utusan-utusan Tuhan kepada mereka. Maka Yesus sendiri yang mengatakan, supaya kamu menanggung akibat penumpahan darah orang yang tidak bersalah. Mulai dari Habel, orang benar itu, sampai kepada Zakaria anak bereknya, yang kamu bunuh di antara tempat kudus dan mesbah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua ini akan ditanggung angkatan ini. Sabar dulu, sabar saudara, sabar. Sedikit lagi. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Ini bukan ceramah di masjid.
Yesaya 53 bukan tentang bangsa, sama sekali nggak ada. Ini tadi Yesaya 1 itu apa? Yesaya 1 mimpinya Yesaya, kok kalian yang memperkaos mimpi orang? Kok kenapa kalian yang lebih tahu? Hah? Kenapa ingin kalian? Kenapa? Sekarang saya mau jujur, saya mau Anda jujur. Yang lebih tahu kitabnya orang Yahudi, Anda atau orang Yahudi? Jawab dulu. Yang digelari ahli orang Kristen lebih tahu karena orang Yahudi itu tidak selamat. Berarti mereka itu cuman paham Anda bisa Ibrani lama, tapi dengan penerapannya itu nggak ngerti, nggak paham karena Anda bisa Ibrani itu tidak sebagian besar tidak selamat. Anda bisa Ibrani? Tidak usah paham Ibrani untuk bisa mengerti apa itu. Udah, kamu turun, kamu di bawah, mulut lebar, otak kosong, kau di bawah. Jijik saya lihat orang yang tidak ada ilmu, sombong. Saya lagi kau. Ya, silakan. Boleh. Orang sombong, orang sombong itu orang sombong, tidak ada ilmu, isi hanya otak kecoa. Tempatmu di gereja, bukan sini. Cuma pendeta Kingdom, pendeta Aris gantian. Silakan. Yang masuk duluan yang berilmu, tapi yang berilmu, jangan seperti wanita tadi itu tidak ada ilmu. Oke, dengar baik-baik ya semua. Iya, silakan. Ada 3 versi alasan penyaliban Yesus. Yang pertama adalah versi Romawi. Yesus dihukum. Apa itu? Itu bukan data. Enggak usah ke bawah itu. Pertanyaan saya. Kalau Anda mengatakan dengar dulu, nanti saya kasih. Anda turun kalau Anda cuma botol kayak gitu, turun. Kalau cuma pamer botol, jangan di sini. Kalau pamer botol jangan di sini. Anda di neraka aja. Di neraka baru Anda bawa data itu, jangan di sini. Ini komal untuk menyelamatkan orang-orang yang masih mau diselamatkan. Kalau Anda bertahan pada kebodohan jangan di sini. Kecuali Anda ingin berdiskusi dengan menggunakan data. Ingat, orang yang ingin membunuh Yesus disebut Yesus sebagai anak iblis, bukan sebagai anak Tuhan. Catat itu. Tertulis di Yohanes 8 nomor 37 sampai nomor 44. Orang-orang yang ingin membunuh Yesus disebut langsung oleh Yesus sebagai anak-anak setan. Kalian pingin Yesus disalib. Berarti kalian ini menurut Yesus anak apa? Anak Tuhan atau anak setan? Itu aja dulu. Terlalu bebal kalian ini. Yesusnya berkata, orang yang ingin membunuh dia adalah orang yang tidak menerima firman di dalam dirinya. Itu kata Yesus tuh. Orang yang ingin membunuh Yesus adalah anak-anak setan. Oke, Zuma. Jadi begini. Kita memvalidasi dengan fakta dan sejarah. Fakta pula. Yesus itu dibumbun atau tidak? Baik. Yang dibumbun itu bukan Yesus, tapi orang yang mengaku Yesus. Baik. Sekarang kitabmu berkata bahwa Yesus itu diserupakan. Ya, kitabmu juga. Ya, sebentar. Alkitab mengatakan bahwa Yesus itu. Kitabmu juga mengatakan Yesus diserupakan. Dia bangkit. Sekarang tapi diserupakan. Gini, jangan dulu. Kita validasinya, cara memvalidasinya, kita jangan ambil dari Alkitab dan Quran. Kita lihat dari data dan fakta sejarah. Oh, berarti harus ke tuan rumah dong. Harus ke tuan rumah. Harus ke tuan rumah kalau begitu, Bang. Konsepnya salah kalau bukan masalah diserupakan, tapi iblis adalah pahlawan bagi Kristen dalam penyaliban. Dia mau diserupakan, Bibelnya mengatakan kitabnya Yesus diserupakan kok. Kitabmu yang mengatakan Yesus diserupakan. Jangan dikeroyok. Jangan dikeroyok. Saya mau tantang kamu semua. Ini yang ke-6 kali saya ketemu kamu. Kamu sudah berapa kali? Saya nggak pernah merasa. Saya sama kamu selalu kick saya. Belum selesai diskusi, baru mau masuk diskusi kamu kick saya. Ini yang ke-6 kali. Berarti Anda masih di bawah level berarti. Jadi kalau sekarang orang pintar nggak mungkin disuruh untuk di kick. Ya, sekarang kamu bilang kamu klaim kamu pintar. Kita buktikan. Bukan pintar, Bibel. Saya baca Bibel. Saya baca Bibel. Baik. Bukan kita saya pintar. Kamu itu yang membantah Bibelmu. Yang dongeng yang mana? Kitab atau Alkitab? Oke. Baik. Sekarang kita validasi cara gampang untuk caranya gampang untuk memvalidasi mana yang dongeng dan mana yang betul. Kita ambil
Kita ambil bukti. Oke. Bukti apa? Kita ambil bukti di luar dari Quran dan Alkitab. Oke. Silakan. Kira-kira ada tidak orang-orang yang hidup sejaman dengan Yesus memberikan kesaksian benar tidak Yesus itu? Markus yang sendiri mencatat itu. Saya bilang di luar Alkitab dan di luar Al-Quran. Kita validasi. Satu kebenaran itu kita harus validasi. Sumber-sumber yang memberikan keterangan itu di luar dari kedua kitab itu. Oke? Boleh. Kamu kasih bukti sejarawan pada zaman dulu siapa yang menulis bahwa Yesus itu tidak metong di salib. Saya akan membuktikan bahwa ada sejarawan di luar Kristen yang memberikan kesaksian bahwa Yesus itu benar ada dan dia metong dan bangkit pada hari yang ketiga. Sekarang saya beri kamu kesempatan untuk kamu menjelaskan sejarawan mana yang membuktikan bahwa Yesus tidak metong di luar Al-Quran ya. Baik. Oke. Jadi Al-Quran saya menjelaskan kemudian bahwa penyaliban itu ada. Penyaliban itu ada. Namun kemudian yang disalib itu bukan Nabi Isa alaihi salam. Itu yang pertama. Kemudian kalau Anda minta bukti, maka bukti yang paling kuat itu adalah tuan rumah. Siapa tuan rumahnya kemudian? Orang Yahudi. Orang Yahudilah yang kemudian yang lebih paham tentang penyaliban tersebut. Nah, kalau begitu, satu-satunya sumber yang akurat, yang mampu kemudian dipercaya di luar Al-Quran saya, yaitu adalah kitabnya orang Yahudi, dalam hal ini kitab Talmud. Karena orang Yahudi tahu penyaliban itu terjadi dan siapa yang disalibkan. Nah, kalau kita lihat Talmud di dalam kitabnya orang Yahudi Gittin 57a, di situ dikatakan bahwasanya, kubacakan samamu ya, kubacakan. Engkelos kemudian pergi dan membangkitkan Yesus orang Nazaret dari kubur melalui ilmu hitam. Itu satu. Jadi memang ada orang yang disalib. Menurut tradisi Yahudi, yang disalib itu namanya Yesus orang Nazaret. Dia dibangkitkan oleh Engkelos, dan Engkelos itu membangkitkan dengan ilmu hitam. Engkelos sabar dulu. Buktikan, kamu kasih tunjuk datanya. Sekarang open cam, kamu kasih tunjuk. Sabar dulu. Siapa yang bisa open cam di sini? Dinda Alif, Dinda Dito? Bisa, Gurunda. Oke, buka. Mohon dibuka dulu, Dek. Separia Gittin 57A. Oh, silakan. Siap, aman. Udah tak siapkan ini. Yang dia di ini kan digantung, dirajam. Iya betul. Nanti dibuka aja deh, Gittin 57A. Ini sejarah mana lagi yang mau kau pakai? Tuan rumah dong. Nanti saya kasih bukti-bukti bang dari data Kristen sendiri. Baik. Oke, sebentar. Sambil saya buka. Nggak perlu kita lari kemana-mana ya. Kita langsung ke tuan rumah aja. Tuan rumah, iya paman. Yang sebari, nah itu dia dek. Nah itu bacakan dek. Oke, baik. Di sini dijelaskan sebentar nih ya. Dari awal ya. Engkelosnya aja, engkelosnya. Onkelos. Ini berkata kepadanya bahwa Mas Iman ini. Sebentar saya ketik dulu onkelos. Biar tidak kepanjangan. Oke. Oh ini. Aduh. Onkelos. Onkelos berkata kepadanya, apa hukuman bagi orang itu? Sebuah eufemisme untuk Yesus sendiri. Di akhirat, tanda tanya, Yesus berkata kepadanya, ia dihukum dengan kotoran yang mendidih. Seperti yang dikatakan sang guru, siapa yang mengolok-olok perkataan para bijak akan dihukum dengan kotoran yang mendidih. Yang di atasnya lagi, Dek. Di atasnya, Dek.
Di atasnya lagi. Oke. Iya, Onkelos berkata kepada kepadanya, apa hukuman bagi orang itu ya? Onkelos berkata kepadanya, haruskah aku melekatkan diri? Ini yang dari sini Gurunda. Atau ke atas lagi? Melekatkan diri ini ya, Onkelos kemudian pergi dan membangkitkan Yesus orang Nazaret dari kubur. Onkelos kemudian pergi dan membangkitkan Yesus orang Nazaret dari kubur melalui ilmu hitam. Onkelos bertanya kepadanya, siapakah yang paling penting di dunia? Tempatmu berada sekarang? Yesus berkata kepadanya, orang-orang Yahudi. Onkelos berkata kepadanya, haruskah aku melekatkan diri kepada mereka di dunia ini? Yesus berkata kepadanya, kesejahteraan mereka haruslah engkau usahakan, kemalangan mereka janganlah engkau usahakan, karena siapapun yang menjamah mereka dianggap seolah-olah ia menjamah biji matanya. Terus sampai ke ini, mendidih kotoran. Onkelos berkata kepadanya, apa hukuman bagi orang itu? Nah tadi dikatakan sendiri untuk Yesus sendiri di akhirat. Yesus berkata kepadanya, ia dihukum dengan kotoran yang mendidih. Seperti yang dikatakan sang guru, siapapun yang mengolok-olok perkataan para bijak akan dihukum dengan kotoran yang mendidih. Ini. Nah, dan itu yang diceritakan. Dosanya. Itu yang diceritakan kemudian. Itu yang diceritakan. Sekarang kamu pakai apa bantai ini? Ya. Sekarang saya tanya, Onkelos itu siapa? Dan ini ditulis oleh siapa? Dibantah aja, yang penting di luar kekristenan, di luar Islam itu. Bantah aja kondom. Waduh, kondom. Bantah. Kamu tadi yang minta kan? Ya, silakan. Bantah. Jangan asal. Silakan kau bantah, silakan. Itu internal Yahudi, Internal Yahudi. Internal Yahudi. Oke. Ayo. Saya bacakan. Ayo, bantah kitabnya Yahudi. Ayo. Ya, baik. Silakan. Karena kamu nggak bisa mempertanggungjawabkan apa juga yang kamu sampaikan itu ya. Itu hanya itu tertulis di kitabnya orang Yahudi, di kitab Talmud, Gittin 57a. EGP dengan itu semua. Itu bukan kitabku. Itu bukan kitabku, itu kitabnya orang Yahudi. Lu mau apa? Boleh saya ngomong sekarang? Silakan. Kamu mau apa? Ya baik. Ya, silakan. Kamu ambil dari kitab Yahudi, itu kamu tahu nggak? Kenapa orang Yahudi itu menulis seperti itu? Kenapa orang Yahudi menulis seperti itu? Karena yang nggak tahu. Tadi kau minta. Kau yang minta tadi, kenapa kau bantah? Baik. Saya buktikan. Onkelos itu tahun berapa itu? Tahun berapa? Saya nggak mau tahu. Itu kitabnya orang Yahudi berbicara mengenai Gittin 57 EGP. EGP. Tidak masalah. Bantah itu. Itu bantah itu. Itu sudah ada sumbernya. Datanya ada di Talmud itu. Ayo. Baik. Ini dari sejarawan Yahudi yang paling terkenal menulis tentang penyaliban Yesus. Siapa? Yusuf. Adalah Flavius Josephus. Ya. Flavius Josephus. Aduh, itu pembesar Romawi, itu pembesar Romawi. Itu anak angkatnya Kaisar. Makanya kamu belajar sejarah yang benar. Jangan longormu aja. Sejarah yang benar. Ini Gittin, kau bantah Gittin. Dari otakmu. Gittin, kau bantah Gittin. Siapa bilang sejarawan Yahudi? Siapa bilang Flavius Josephus itu? Isi Yusuf itu siapa bilang? Sekarang saya mau tanya kamu. Itu sejarawan Romawi. Sejarawan Romawi, saya punya bukunya itu. Kau belum lahir, saya sudah tamat baca bukunya itu. Bikin malu. Dia tuh pengkhianat. Tadinya tentara Yahudi, pasukan Yahudi, kemudian berkhianat menjadi anak angkat Kaisar. Udahlah. Masih mau datang besok. Ternyata ilmumu segini aja, Zuma. Lah kamu juga. Ilmumu apa? Kamu 5 kali kick saya.
5 kali. Sama saya tantang kamu, kita debat konsep ketuhanan. Kamu takut. Iya, konsep ketuhanan. Ini aja dulu, ini aja dulu. Saya bilang, kenapa ini kamu aja dulu. kamu Anda sudah dihancurkan ya. Kamu belum punya ilmu. Anda sudah hancur. Syukran Bang Indra. Kamu sudah hancur, udah hancur. Sekarang begini, kembali kepada tema. Oke. Kembali kepada tema. Sekarang gini, saya sudah membuktikan sejarawan. Ini penyaliban itu kenapa penyaliban itu hadiah dari setan atau hadiah dari Tuhan? Allahmu yang maha tahu. Kenapa dia tidak tahu siapa yang disalib? Saya tanya kamu. Siapa mana yang dalilnya dia tidak tahu? Allahmu yang maha tahu itu? Mana dalilnya dia tidak tahu? Mana dalilnya? Mana dalilnya dia tidak tahu? Quran kan berkata bahwa dia diserupakan. Siapa? Iya. Mana dalilnya kalau dia tidak tahu itu? Siapa? Mana dalilnya kalau dia tidak tahu? Allahmu yang maha tahu itu. Siapa? Mana dalilnya kalau dia tidak tahu? Kamu buktikan kemahakuasaan Allahmu. Dia kan maha tahu. Udah putus asa dia, teman-teman. Siapa nama udah putus asa orang yang disalibkan menurut Allah? Istirahatkan aja, istirahatkan. Menurut dia udah capek, Allahmu siapa itu yang disalibkan? Nah, kabur. Menurut kitabmu yang Markus katakan bahwa Yesus menampakkan diri dalam rupa lain. Rupa lain itu rupanya siapa? Ayo, rupanya siapa itu rupa lain yang di situ? Mampus sudah kau. Kata Tuhanmu, kata kitabmu dalam Markus 16 bahwa Yesus menampakkan diri dalam rupa lain. Ayo, rupanya siapa? Ayo, dia pakai rupa siapa? Ayo, jangan-jangan rupanya bom-bom. Rupanya bom-bom. Jadi sekali lagi saya katakan kepada teman-teman sekalian, baru kali ini saya sepakat dengan Edis ketika dia mengatakan bahwa salib itu adalah rencana iblis. Itu betul sekali. Berhasil nggak rencana iblis ini? Berhasil. Tapi ada tapinya. Yesus mengatakan iblis tidak akan berhasil. Ketika iblis berusaha untuk menyalibkan, kata Yesus, nggak berhasil. Sedikit pun iblis tidak berhasil. Di mana itu diterangkan oleh Yesus, teman-teman? Di dalam kitabnya orang Kristen sendiri dalam Yohanes 12 dan Yohanes 14. Apa kata Yesus di sana? Jelas Yesus mengatakan bahwasanya penguasa dunia yaitu iblis sedikit pun tidak berkuasa atas dirinya. Itu diterangkan dalam Yohanes 14 nomor 30. Artinya bahwa ketika iblis memiliki rencana, kan sudah diakui oleh Edis bahwa iblis memiliki rencana membunuh Yesus. Nah, pertanyaannya, apakah kemudian iblis berhasil rencananya terhadap Yesus? Ya. Kata Yesus, iblis sedikit pun tidak akan berkuasa atas diriku. Berarti ketika iblis berusaha, punya rencana untuk menyalib Yesus, maka solusi yang paling benar menurut Bible itu sendiri dan juga menurut Al-Quran, Yesus tidak berhasil disalibkan, Nabi Isa tidak berhasil disalibkan, melainkan yang disalibkan itu adalah orang yang diserupakan. Jadi satu poin, Edis mengatakan penyaliban adalah rencana iblis untuk menyalibkan Yesus orang benar, tetapi endingnya ternyata tidak berhasil. Berarti iblis tetap saja memiliki rancangan untuk menyalibkan Yesus, tapi ternyata yang disalib oleh iblis bukan Yesus. Nah, berarti yang disembah oleh saudara Kristen itu bukan Yesus berdasarkan Yohanes 14 nomor 31. Subhanallah. Maka benarlah kata Al-Quran, aku menjadikan iblis sebagai sembahan mereka. Al-Quran surah Al-A'raf ayat 27. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan secara terinci, secara akurat kepada kita umat Islam bahwasanya Allah menjadikan iblis itu sebagai sembahan orang kafir. Allah mengatakan innahu yarakum huwa wa kabiluhu min haitsu la tarawnahum inna ja'alna syayatin awliya lil ladina la yu'minun. Aku menjadikan iblis sebagai Tuhan mereka disebabkan karena mereka zalim, tidak beriman kepada ayat-ayatku. Subhanallah. Oke, silakan diambil alih teman-teman.
Ya, mungkin saya masuk sedikit dulu guru-guru sekalian ya. Karena tadi sempat disinggung ya sama Kingdom tentang sejarah dibesarkan host. Ya. Oke, sebenarnya banyak sekali data yang menyebutkan bahwa Yesus itu diserupakan banyak. Saya akan angkat beberapa sejarah dari tokoh-tokoh yang mereka catat namanya ya. Oke, jadi tadi dia berbicara tentang Flavius Josephus ya. Tampaknya dia tidak mengerti siapa itu Flavius Josephus. Tapi sebelum saya ke Flavius Josephus, kita ke Santo Irenaeus dulu ya. Santo Irenaeus ini adalah cucu dari murid Yohanes ya. Jadi Yohanes punya murid, dia cucu murid Yohanes. Yohanes punya murid namanya Polikarpus dan Ignatius. Polikarpus punya murid namanya Santo Irenaeus ya. Santo Irenaeus ini adalah uskup di Ludum, Galia ya. Kalau sekarang layan Prancis. Beliau ini lahir tahun 130 Masehi, wafat tahun 202 Masehi. Beliau mengarang buku yang sangat terkenal ya, paling populer dan jadi perbandingan oleh para teolog dunia. Bukunya itu berjudul Adversus Heresis. Buku Adversus Heresis jelas menceritakan bahwa terjadi keraguan-raguan pada petinggi-petinggi agama pada saat itu siapa yang mereka salibkan. Nah, bahkan dalam buku Adversus Heresis ini ya, di sini Santo Irenaeus yang juga cucu murid Yohanes, murid dari Polikarpus yang menjadi uskup di Ludum, Prancis, mengatakan sebenarnya memang bukan Yeshua Mesia yang disalib, tapi Simon orang Kirene. Ya. Dari mana dasar beliau berkata begini? Karena ada beberapa aliran Kristen yang lahir pasca di dulu Bang Mancu. Pasca meninggalnya Yohanes. Yang pertama itu adalah Kristen Ebionik, yang kedua Kristen Basilias. Kedua Kristen yang turunan pertama ya dari murid Yesus ini tidak pernah mengakui kalau yang disalib itu adalah Yeshua HaMashiach, tapi seorang yang diserupakan. Oke, tadi dia membawa Flavius Josephus ya. Saya sedikit cerita sejarahnya. Flavius Josephus ini dicatat namanya oleh Bapak Gereja. Ini tepatnya nanti jauh-jauh hari pada zaman John Wycliffe 1239. Jadi Flavius Josephus ini lahir tahun 37 Masehi, wafat tahun 100 Masehi. Flavius Josephus itu mengarang dua buku yang cukup terkenal ya. Yang pertama itu judul bukunya adalah The Jewish War. The Jewish War ini adalah perang Yahudi, di mana Flavius Josephus menceritakan keterlibatannya dalam perang Yahudi. Flavius Josephus ini adalah seorang jenderal tentara Yahudi dari kelompok Selot yang berhasil membelot atau berkhianat hingga bergabung dengan pasukan Roma. Ya, atas perintah Jenderal Vespasianus atau yang kita kenal dengan bapaknya Jenderal Titus yang menghancurkan Baik Suci kedua. Flavius Josephus juga mengarang buku ya, Encyclopedia of the Jews, sejarah kuno Yahudi. Kalau kita baca buku ini, memang buku ini bercerita bahwa Yahudi itu tidak pernah berbicara tentang nubuatan-nubuatan di mana orang mati bangkit lalu tebus dosa, tidak ada. Saya berkali-kali bilang bahwa Kristen itu memanipulasi bahkan mematikan budaya Yahudi, mengambil hanya untuk kepentingan pribadi. Ya, dalam salah satu bukunya, Flavius Josephus bercerita bahwa apa yang terjadi dalam sejarah Yahudi kuno itu adalah nasionalisme atau pemulihan bangsa Israel. Tidak pernah ada nubuatan-nubuatan tentang seorang Mesia yang harus tergantung di kayu salib. Silakan dibeli bukunya Bang ya, bukunya ada ya. Judulnya itu saya ulang ya, Encyclopedia of the Jews ya, sejarah kuno Yahudi. Silakan dibeli. Ya, jadi kawan-kawan, saya berkali-kali katakan, penyalin kitab Bible ini sama sekali tidak tahu tradisi Yahudi, budaya Yahudi. Kalaupun dia tahu, dia sengaja membuat hoax. Kalau kita lihat Yesus murid-muridnya, kita harus melihat dari budaya Yahudi, budaya Israel, bukan budaya Yunani ya. Saya kasih contoh yang kecil saja kawan-kawan ya. Saya kasih contoh kecil, budaya Pesah. Budaya Pesah, karena saya seorang pemerhati budaya Yahudi, budaya Pesah itu adalah budaya yang disucikan, salah satu yang disucikan oleh bangsa Israel, di mana budaya Pesah itu memperingati hari keluarnya ya bangsa Israel dari penjajahan Mesir oleh Musa. Ini simbol pembebasannya adalah darah hewan. Ini yang diambil, dimanipulasi, ya diasimilasi paksa oleh otoritas Roma
mengambil budaya Paskah, memindahkan budaya ini ke budaya mereka, lalu mengganti simbol pengorbanan hewan, darah hewan menjadi pengorbanan darah manusia. Dasarnya dari, saya pernah bilang bahwa status epistemologi Bible itu this is the formulation of pagan teachingnya. Jadi formulasinya ya itu dari ajaran pagan. Kita bisa buktikan itu, dan banyak bukti untuk itu. Nah, sementara kalau abang bercerita tadi bahwa Flavius Josephus itu adalah salah satu sejarawan yang memperkuat penyaliban Yesus, Anda salah. Kenapa? Karena Flavius Josephus tidak ada hubungannya dengan penyaliban Yesus. Flavius Josephus anak seorang imam besar di Yerusalem. Ibunya seorang yang berdarah Yunani. Ya, tidak ada sangkut pautnya dengan murid-murid Yesus. Flavius Josephus tidak ada sangkut pautnya dengan murid-murid Yesus. Kecuali kalau Anda bicara Papias. Papias ini memang ada sangkut pautnya karena Papias salah satu cucu murid dari Yohanes. Jadi tidak ada masalah ya. Kalau Anda bicara Flavius Josephus, ini namanya dicatut nanti tahun 1239 pada saat Bible ditulis ulang oleh seorang yang bernama John Wycliffe. Silakan dicari sejarahnya kawan-kawan ya. Silakan ya, karena yang saya narasikan ini sama sekali bukan hoax, tapi semua ada bukti fisiknya, ada bukti-bukti sejarahnya. Jadi kalau Anda membawa Flavius Josephus, saya katakan bahwa Anda hoax, ya, Anda mencoba menipu. Kenapa? Karena tidak ada hubungannya Flavius Josephus dengan penyaliban Yesus. Karena Flavius Josephus lahir 4 tahun setelah Yesus naik ke langit. Dan Flavius Josephus tidak ada hubungannya dengan Paulus, murid-murid Yesus, bahkan Yesus sendiri. Nah, itu mungkin sedikit dari saya menjawab tadi si Kingdom itu, karena coba menipu dengan nama Flavius Josephus sementara tidak mengerti siapa Flavius Josephus. Nah, silakan dilanjut, mungkin guru-guru yang lain silakan lanjut Bang Zuma mungkin. Itu sedikit dari saya. Ya, Masya Allah, luar biasa ini. Semakin sempit pergerakannya Pak Bom. Susah bernapas lagi dia sekarang. Jadi gitu teman-teman sekalian. Ya, sekali lagi pertanyaan ini materi yang sudah kita lewati ya. Kata Quran, mereka hanya berselisih paham terkait dengan penyaliban itu, dan alhamdulillah kita lihat saban hari mereka benar-benar berselisih paham tentang apa yang terjadi kepada Nabiullah Rasulullah yang datang di tengah-tengah kaum Israel yang mengajarkan tentang hikmat Injil kepada Bani Israel. Nah, ketika saudara-saudara kita dari pihak Kristen sudah mulai memeriahkan materi ini, saya sempat nonton di komalnya Bom. Di situ ada Kiamit, ada si Cepot, ada si Edis juga, ada beberapa ya. Tokoh-tokoh hujat ya, termasuk Tante Elia, ada beberapa di situ kemudian yang tampil di sana. Mereka saling bantah-bantahan satu sama yang lain. Mereka marah besar kepada Edis karena Edis mengatakan bahwa penyaliban itu adalah rencana iblis. Mereka lupa bahwasanya rencana penyaliban itu sejarahnya secara detail. Kalau yang tertuang di dalam Bible, ya, jadi sejarah yang tertuang di Bible, catatan yang tertuang di Bible, entah itu sesuai dengan fakta atau tidak, yang jelas itu tertuang di dalam Bible. Di Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 57, itulah cikal bakal awal kenapa orang-orang Yahudi sepakat melakukan pembunuhan terhadap Yesus. Itu cikal bakalnya. Jadi yang melatar belakangi tertulis di situ bahwasanya mereka sepakat membunuh Yesus sebab mereka takut bangsa mereka dirampas oleh kekaisaran Roma pada saat itu. Sehingga sahabat-sahabat sekalian, imam-imam kepala dan juga mahkamah agama, orang Farisi, ahli Taurat, kemudian sepakat membunuh karena tidak menemukan kesalahan sedikit pun terhadap Yesus. Maka mereka melakukan kesaksian-kesaksian palsu, mereka melakukan tipu muslihat. Bahkan kalau kita lihat dalam Yohanes 3 ya teman-teman, Yohanes 3 apa Yohanes 18 itu, di mana di sana diceritakan bahwasanya Yohanes 3 ya. Yohanes 3 enggak itu tertulis. Halo. Sabar dulu.
Yohanes 13. Tentang apa, Gurunda? Terkait dengan kalau kita lihat di dalam kisah para rasul kan ada tuh, di dalam kitab Lukas juga ada, ketika iblis merasuki Yudas, membisikkan kemudian upaya untuk membunuh Yudas, membunuh Yesus, untuk menyerahkan Yesus. Itu jelas bahwasanya iblis merasuki Yudas itu tujuannya agar Yesus itu bisa disalibkan. Begitu juga ketika imam-imam kepala melakukan tipu muslihat di Matius 26 nomor 4, nomor 59. Mereka sepakat melakukan tipu muslihat. Artinya ketika diterangkan di Matius 27:18, Pilatus mengatakan bahwa mereka orang-orang Yahudi kompak menyerahkan Yesus karena dengki. Sifat dengki ini adalah sifat iblis. Bahkan Yesus sendiri menerangkan, bukankah aku yang memilih engkau yang 12 ini, tetapi satu di antaramu adalah iblis. Begitu juga di Matius 16, orang yang berpikir tentang penyaliban itu bertentangan dengan apa yang dipikirkan oleh Tuhan. Petrus berpikir Yesus akan mati, berarti Tuhannya berpikir kebalikan daripada itu, bahwa Yesus tidak akan mati meskipun seluruh orang Yahudi dan Romawi kerjasama untuk membunuhnya. Itu yang ketiga. Yang ketiga, Yesus sendiri yang memberikan kemudian kurikulum pengajaran bahwa dia harus pergi sesuai yang tertulis dalam kitab Mazmur, dalam kitab Taurat, di dalam kitab Amsal, kitab nabi-nabi. Nah, berarti rujukannya bukan kepada kitab Perjanjian Baru. Kalau bukan kepada Perjanjian Baru, berarti gugur semuanya. Apa yang dicanangkan oleh gereja, yang dicanangkan oleh Kristen, keselamatan karena darah Yesus, keselamatan karena tebus dosanya mereka, itu semuanya tidak benar berarti. Karena Yesus mengatakan harus digenapi yang tertulis di Perjanjian.